Saka Tatal mangkir pemeriksaan ulang kasus Vina Cirebon, sebut tak punya ongkos ke Bandung. Ya karena keluarga juga nggak punya uang buat ongkos ke sana, itu nggak ada. Sudah ada permintaan untuk dipindah ke sini pemeriksaannya apa seperti apa? Ya paling kalau ini dari keluarga, kalau dari Cirebon nggak apa-apa. Maksudnya pengennya di sini? Iya, pengennya di Cirebon aja. Nggak ke Bandung? Nggak ke Bandung, soalnya masalah biaya apa. Memang ini luar biasa mengagetkan ya Mas ya. Kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, saya justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang Saka. Gitu. Karena 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kenapa kamu harus bersedia menahan diri? Apakah di persidangan kamu tidak mengatakan kepada majelis hakim, saya dipaksa Pak untuk mengakui? Saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Bahkan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya Bu, Enggak. Justru saya bertanya saya kenapa tidak mau. Baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang. Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun Bu. Ini institusi Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara kayak pepesan kosong? Dia nggak ngerti apa-apa. Apa sih yang terjadi di dalam sidang? Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar? Memang kami ini kan kuasa hukum baru, iya toh? Jadi kalau kami bertanya wajar dong, betul Pak? Terus saya harus bertanya dengan siapa? Karena Anda kuasa hukumnya. Kalau saya tanya sama Bapak, ya nggak mungkin Bapak bisa jawab karena Bapak pun tidak bersidang. Kan Ibu lucu, saya bertanya. Ibu kan bilang sudah mengadu ke sana ke sini, berarti kan tidak ada hasil. Berarti ini fakta persidangan itu terbukti. Aka Tatal tidak memenuhi panggilan untuk pemeriksaan ulang oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Iki dan Vina Cirebon. Untuk saat ini, Saka Tatal dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menewaskan Iki dan Vina, dua pasangan remaja asal Cirebon pada 8 tahun lalu. Saka Tatal sendiri sebelumnya sudah jadi terpidana di kasus Vina Cirebon dan kini sudah bebas karena saat itu masih di bawah umur. Dan kini, saat Polda Jawa Barat menyidik lanjutan kasus ini, Saka Tatal pun dipanggil ulang yang tidak dipenuhinya seharusnya. Ia memenuhi panggilan Polda Jabar pada Jumat 31 Mei 2024 sekira pukul 13 WIB. Namun, hingga sore, ia mangkir karena tidak memiliki ongkos. Hal tersebut disampaikan kakak Saka yakni Jaka. Meski demikian, ia menegaskan, keluarga telah berkomitmen untuk hadir jika pemeriksaan tersebut dilakukan di Cirebon, tapi karena keluarga nggak punya uang untuk ongkos ke sana, sehingga kami tidak ke sana Polda Jabar, tutur Jaka dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Tapi pihak keluarga juga tadi Saka bilang siap memberi kesaksian, asal di Cirebon, ucapnya. Jaka mengungkapkan, kondisi Saka saat ini dalam keadaan baik. Surat panggilan tersebut hanya menyebutkan bahwa Saka dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan perlindungan anak. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Iki di tahun 2016 semakin ramai setelah ditangkapnya salah satu DPO dalam kasus tersebut, Peggy Setiawan alias Perong. Saka Tatal 23 yang sejak tahun 2020 lalu dinyatakan bebas dari penjara, mengungkapkan kisahnya kepada media mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon dan pacarnya. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat pun terus mengebut pemeriksaan saksi-saksi untuk memastikan apakah Peggy Setiawan tersebut terlibat atau tidak. Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa intensif 7 terpidana kasus tersebut yang telah menjalani hukuman penjara seumur hidup dan sejumlah saksi lainnya. Saka Tatal 23 YANG sejak tahun 2020 lalu dinyatakan bebas dari penjara, mengungkapkan kisahnya kepada media mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon dan pacarnya dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMPN 11 Cirebon. Saka menceritakan pengalaman pahitnya
Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Iki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya, dan paman saya, dan teman-teman. Saya nggak kenal sama Iki dan Vina, ujarnya, Sabtu 18 Mei 2024. Ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi. Ucapnya, menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun. Langsung dibawa, jelas dia. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang nggak saya lakuin. Saya dipukulin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya, karena nggak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, nggak kuat lagi, katanya setelah bebas. Saka mengetahui adanya 3 tipe daftar pencarian orang dalam kasus ini. Saka juga menegaskan, ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali. Ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baiknya. Dengan kejadian ini, saya pengen nama baik saya bagus lagi, seperti dulu lagi. Karena saya sekarang susah nyari kerja, seharusnya saya bisa sekolah, kerja jadi malah kayak gini, jelas dia, dengan harapan yang besar. Sekadar diketahui, Saka menjadi salah satu dari 8 orang yang ditangkap dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan pacarnya Eki tahun 2016 lalu. Saat peristiwa itu terjadi, Saka satu-satunya tersangka yang masih berusia di bawah umur, sehingga saat itu Saka divonis 8 tahun penjara. Namun, karena mendapatkan remisi dan keringanan lainnya, Saka hanya menjalani hukuman sekira 4 tahun. Adapun 7 terpidana lainnya tervonis hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Riflandi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil. Saka Tatal mantan terpidana mengaku sudah pernah melihat foto daftar pencarian orang DPO kasus Vina Cirebon.